Malam ini merupakan acara IAI Awards 2015 yang merupakan rangkaian acara dari Musyawarah Nasional IAI ke-14 di Kota Medan. Perasaan saya sebagai wali kota hari ini luar biasa ya, campur aduk lah, susah saya ceritakan. Tapi intinya rewardnya itu adalah perubahan, ya. Tapi capeknya, fisiknya luar biasa. Jadi bagi mereka yang tidak siap mental sebaiknya jangan masuk politik, ya, karena politik itu jahat. Tapi jika ada nilai-nilai yang ingin diperjuangkan, tantangan itu sebaiknya bisa kita ambil jika situasi memungkinkan. Kalau saya bisa, saya juga yakin teman-teman bisa. Karena sekarang demokrasi Indonesia sudah berubah ke demokrasi modern, berbasis gagasan, berbasis hal-hal yang bisa dinilai oleh warga. Nah, saya mulai dengan yang fundamental dulu, ya, bahwa sebagai wali kota dengan background arsitek, ada nilai-nilai yang harus saya perjuangkan melebihi apa yang biasa orang lihat. Ternyata dunia birokrasi itu dunia proses, ya. Sementara sebagai arsitek kita berorientasi pada hasil, udah kebayang hasilnya apa, kita cari cara agar si hasil atau si barang itu jadi, kira begitu. Tapi kalau di birokrasi itu sebaliknya, proses dulu diutamakan, proyeknya jadi nggak jadi, proyeknya sesuai dengan sayembara atau tidak, proyeknya gimana itu nggak dipedulikan. Yang penting anggaran terserap, proses selesai. Ini yang menjadi problem. Sehingga contoh kecil ya, ini terus rolling ya. Untuk mengerjakan satu toilet saja dengan nilai proyek 250 juta rasanya begitu. Itu perlu 2 tahun. Karena tahun pertama itu menganggarkan biaya untuk DED-nya, memilih konsultannya, mengerjakan proyeknya seterusnya. Pas mau mengerjakan konstruksinya, harus menego dulu ke DPRD-nya, menganggarkan lagi nilai konstruksinya, memilih kontraktornya, dan seterusnya. Kemudian saya baru sadar, kalau kota mau beres, wali kota itu harus kayak mandor. Gak bisa jadi wali kota di zaman sekarang di Indonesia, duduk di meja terima laporan gitu. Jadi wali kota yang tidak banyak ke lapangan bisa dipastikan kotanya gak beres-beres. Sehingga selama 2 tahun, hampir setengah waktu saya itu banyaknya di lapangan. Alhamdulillah setelah 1 tahun dikerjakan reformasinya, tahun ini insya Allah Kota Bandung akan dapat nilai A. A itu terbaik se-Indonesia bersama Yogyakarta. Artinya kinerjanya sekarang terukur ya. Terus kami melakukan smart city dengan teknologi, mencoba menggeser pola manual ke teknologi, birokrasi mahal menjadi murah, tidak terakses menjadi open data, pendekatan top down menjadi aspiratif lewat sosial media, servis yang lambat menjadi cepat, dan sistem yang korup menjadi bersih. Ini dalam waktu 2 bulan kita akan meluncing green building ya, peraturan wali kota tentang green building. Jadi di Bandung nggak akan saya kasih IMB kalau para arsiteknya tidak memenuhi checklist green building. Nah, saya rubah sekarang polanya, bukan menyediakan mobil makin banyak, tapi mengubah orang dari biasa naik mobil menjadi naik sepeda atau jalan kaki. Akhir tahun Jalan Cihamplas akan ada skywalk ya di atas jalannya. Jadi mobilnya di bawah, manusia jalan di atas. Proyek kebahagiaan yang disebut Index of Happiness ya. Saya mengunjungi warga miskin seminggu sekali, bawa makan malam. Saya beresin masalahnya juga per keluarga. Poinnya apa? Menunggu mimpi kekumuhan hilang yang panjang urusannya, minimal ada kebahagiaan kecil yang kita persembahkan. Ini sudah dilakukan, Pemkot Bandung membudgetkan membeli tanah di setiap RW, di mana tanahnya dijadikan ruang kreatif. Ya. PKL, gelap,
tanya ke orang Bandung, nggak ada yang pernah nongkrong di alun-alun karena dipagerin dan jelek kan. Dibantu oleh dana CSR, dibantu arsiteknya kebetulan dari Singapura, DP Arsitek. Akhirnya saya titip mimpi itu. Ya. Kenapa rumput sintetis? Karena bawahnya basement Bapak Ibu, 2 lantai. Kalau saya kasih rumput, kayak sekarang pasti mati, jadi lumpur, jadi sebagainya, diinjek ribuan orang dalam 3 minggu mati. Jadi keputusan rumput sintetis itu betul-betul keputusan sosiologis kayak begitu. Nah pilihannya tinggal jadi batu atau jadi seperti ini. Dan alhamdulillah berikut dengan hal seperti ini kebahagiaan warga Bandung meningkat. 3 bulan lalu kita survei, indeks kebahagiaan warga Bandung itu 70. Kalau menurut BPS 70 itu sudah bahagia di batas awal. Jadi sekarang kalau ke Bandung, makanya Rakernas di Bandung aja ya, promosi. Nanti semua saya urus ya, jalan-jalan. Kapan lagi saya ada kesempatan raktir semua arsitek di Indonesia. Nah ini ruang-ruang negatif saya konversi Taman Jomblo itu yang dulu ya. Pak tanya kenapa tingginya beda-beda, kan saya bilang jomblo ada yang setahun pendek, ada yang 5 tahun tinggi, sesuai SKS-nya. Ini ruang-ruang negatif. Nah ini yang paling spektakuler didesain oleh Dana ya. Ini dulu ruang jin buang anak lah, nggak ada yang nongkrong di sini. Sekarang paling seru karena nonton gratis, apalagi kalau Persib main kayak sekarang Piala Presiden. Semua ngumpul di sini ya. Berikut. Nah ini peran arsitek saya minta. Kita ada proyek My Kelurahan Negeri. Nah ini saya tawarkan juga. Saya ada 151 kelurahan. Saya ingin satu kelurahan satu My Kelurahan Negeri dengan arsitek berbeda-beda. Bagi yang tertarik, kabari saya, nanti saya bagi rata. Ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu, saya sebagai wali kota punya kebutuhan yang namanya mikroarsitektur. Jangan berpikir arsitektur selalu bangunan besar, megah, gagah. Kami untuk membuat masyarakat bahagia itu butuh skala kecil. Saya butuh arsitek ngedesain bangku yang jumlahnya bisa ribuan. Saya butuh arsitek mendesain perempatan jalan yang selama ini nggak pernah disentuh. Kalau dulu sebagai urban designer saya mendesain juga, sekarang ini jadi bayi saya yang saya kawal, saya bikin aturan sendiri, saya atur-atur sendiri yang nanti akhir hari harus jadi sebuah percontohan. Saya punya rakyat yang masih miskin, ini ada 13 arsitek Jawa Barat dan teman-teman yang saya percayai mendesain yang saya sebut apartemen rakyat. Saya dulu pernah mendesain rumah susun, udah dipikir susah-susah, didesain gitu-gitu apa, dibangun gitu-gitu aja. Saya ingin buktikan dengan uang yang sama, desain bisa lebih inovatif gitu ya. Jadi kita mulai beberapa proyek ini, berikut terus aja. Nah ini yang dibangun sekarang. Ya, ini dibangun tower pertama dengan bentuk rumah susun menengah bawah seperti ini. Ternyata bisa. Ya, suka tidak suka desain itu relatif. Tapi poin saya tidak lagi bentuk yang kita tahu itu, ya. Dengan harga yang sama. Jadi selama ini apa yang menyebabkan regulasi kita sendiri, prosedur gitu yang membuat bangsa ini lambat. Pak Ridwan, apa hikmah konferensi Asia Afrika buat Bapak? Wartawan tanya. Saya jawab, KAA membuktikan satu, ternyata orang Indonesia kerjanya bisa cepat. Dulu saya menganggap bangsa saya kerjanya pas-pasan. Tapi KAA Pak, 60 hari 20 proyek beres. Jadi orang Indonesia itu bisa kerja cepat, bisa kerja luar biasa asal kepepet. Jadi saya bilang, saya bercita-cita membuat suasana kepepet setiap hari. Karena itulah cara kita ngejar Singapura, ngejar Malaysia, ngejar yang lain. Tapi kalau nggak ada efek deadline, efek kepepet, kerjanya lambat. Itu yang saya bilang tadi ya. Nah ini pasar di Kiara Condong. Jadi mumpung saya wali kota yang arsitek, saya tidak mau ada bangunan jelek di kota saya. Dan itu saya atur dengan regulasi. Saya punya TPAK sekarang, namanya TABG kalau di Bandung, untuk memastikan bangunan-bangunan di Bandung bisa menjadi percontohan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menyemangati. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya sehat, dan kedua selamat sampai tujuan. Karena di akhir proses 50% saya punya kerinduan kembali berprofesi sebagai arsitek lagi. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.